12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Ligan dengan rencananya bertemu dengan seorang monark sekaligus menghancurkan Devil's Tower. Setelah itu, Ligan terlibat pertarungan dengan Narasimha sang Divine God Leo. Pada akhirnya, Ligan menang dan membuat tugas Yoha untuk masuk Ophiuchus mudah. Di Korea, di Ligan Tower, di sana Yoha dan Kali bertemu. Keduanya langsung panas. Apa yang kau lakukan di sini? Kali menjawab, bagaimana denganmu Yoha? Apa yang kau lakukan di sini juga? Aku sedang mencoba bergabung dengan Divine Kader Ligan. Yoha bilang, seorang murid Libra sepertimu mau bergabung, berhenti bermimpi. Sungjay bisik-bisik, mereka berdua memang selalu bertengkar begitu. Nona Hali, tolong hentikan mereka berdua. Tapi Hali malah ikut kesal. Beraninya kalian para bocah mengincar Ligan. Kali bilang, jujurlah apa yang sedang kamu rencanakan. Sekarang apa kau takut karena aku akan mengganti posisimu sebagai tangan kanan Ligan karena aku lebih kuat? Yoha tambah kesal. Mari kita keluar. Akan kutunjukkan bahwa aku berbeda dari aku yang dulu. Kali balik menantang. Kalau begitu aku mengharapkan sesuatu yang berbeda darimu. Sungjay yang mendengar itu bilang, aku juga akan menunjukkan kemampuanku. Aku juga akan jadi tangan kanan Paman Gan. Kevin yang juga melihat pertengkaran bilang, kenapa jadi sangat berisik? Apa tak masalah tidak menghentikan mereka? Hugo menjawab, mereka tak akan mendengarkanku walau aku mencoba menghentikan mereka. Mereka ingin saling bertarung dan Hali sepertinya juga setuju. Dia akan memastikan mereka akan baik-baik saja. Daripada itu, kenapa orang berotot ini ada di sini? Stephen juga ada di Tower Ligan. Stephen bilang, aku sudah di sini saat aku terbangun. Ternyata Ligan bawa Stephen saat menjemput Yoha. Di sela suasana berita terdengar, invasi dari para Kameliti tidak terjadi kali ini dan perang antar para Saint telah menyebabkan kerusakan besar dunia. Seluruh dunia berpikir kalau para Divine Kader termasuk Libra yang menyebabkan peristiwa ini harus bertanggung jawab. Terlihat semua orang demo menuntut Libra. Semua sistem yang telah dilindungi oleh 12 Divine Kader mulai terjadi perubahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat berita itu, Stephen bilang, semua perubahan ini terjadi karena Ligan. Aku teringat masa lalu setelah menjadi Saint Leo. Tiap kali aku melihat Ligan, aku merasa diriku lebih hebat darinya. Tapi Ligan selalu melampauiku. Padahal Ligan selalu diperlakukan seperti orang aneh karena dia awaken tanpa bantuan dari Dewa Suci. Tapi sekarang dia menjadi seorang Dewa Suci dan bertarung melawan para Dewa Suci dan Raja lainnya. Dia benar-benar berada jauh di depanku. Kevin menjawab, apa kau masih berpikir kalau kau adalah rivalnya? Lebih baik lupakan saja atau kau akan menyesali itu. Aku juga berpikir Ligan seperti garis akhir yang bisa aku raih. Tapi pada akhirnya sekarang telah menjauh dan hilang. Semua kejadian pada akhirnya tergantung pada Ligan. Sebagai seorang Saint, aku merasa malu. Sekarang bukan masalah harga diri, tapi apa yang harus kita lakukan untuk jadi sekuat itu. Sementara itu di workshopnya, Ligan terlihat selesai menciptakan 2 tangan buatan. Stephen bilang, kau benar, tapi aku takkan melayani Ligan seperti Hugo. Kevin menjawab, aku juga bisa terima kalau aku kalah dari Ligan, tapi aku akan menolak bergabung dengannya. Apa sekarang masuk akal kalau kita bertarung melawan para Dewa Suci dan Raja? Stephen bilang, mengurus Dewa Suciku sendiri saja sudah susah, apalagi mereka. Hugo berkata, aku yakin cepat atau lambat kita akan mendapatkan jawabannya. Mari kita lakukan yang kita bisa dulu. Stephen lalu punya rencana. Kalau begitu aku akan mengatur sebuah konferensi pers. Aku akan mengumumkan pada dunia bahwa Ligan yang membunuh Crimson Eye 20 tahun yang lalu di Demon Tower. Mereka bertiga lalu pergi. Ligan mencari mereka. Mereka pergi duluan, katanya buru-buru. Mereka meminta izin untuk menggunakan teleportasiku.
Ligan bilang, mereka biasanya lambat dalam mengerjakan apapun. Kenapa tiba-tiba cepat di saat seperti ini? Tiba-tiba Ligan merasakan guncangan. Ternyata Kali dan Yoha keluar untuk mulai bertarung. Kali tertawa. Kau sudah jauh lebih kuat ternyata. Sepertinya mempertaruhkan nyawa di dalam pertarungan benar-benar membantumu. Yoha bilang, nada bicaramu itu berlaga seakan kau lebih hebat dariku. Mereka terus jual beli serangan. Ke segala arah penjuru kota mereka terus bertarung. Ligan lalu menghampiri Hali yang mengawasi. Pertarungan apa yang mereka lakukan? Hali menjawab, mereka bertarung untuk memperebutkan posisi tangan kananmu. Mereka bertiga sangat antusias. Ligan heran, aku senang melihat mereka bersemangat, tapi bertiga. Berarti dia langsung kalah saat pertarungan baru dimulai. Sung Jae habis dihajar. Kalau dibandingkan dengan mereka berdua, Sung Jae memang harus masih berkembang. Ligan mengaktifkan Peak Sighting Eye of God. Kali Libra SS Rank saat ini menduduki posisi di skipper sementara of Hyokus. Cheon Yoha mendekati SS Rank. Karena pertarungan sebelumnya saat ini posisi di skipper sementara of Hyokus. Cheon Sung Jae berkembang dari A rank ke S rank karena kejadian baru-baru ini. Sejenak Ligan berpikir, kalau aku nyalakan semangat persaingan untuk membuat mereka ingin menjadi lebih kuat, aku harus memberi sedikit dorongan pada Sung Jae. Ligan bilang, Scorpio, apa kau bisa membuat mereka turun ke sini? Hali bersemangat. Dengan cambuk Scorpio keduanya berhasil ditangkap. Saat diikat mereka masih bertengkar. Kalau ada waktu sedikit lagi, aku pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Jangan mimpi, akulah yang menang. Ligan berkata, kalian berdua berhenti dan dengarkan. Aku punya tugas untuk kalian. Akan kuberi kalian misi pertama sebagai Disciple of Hyokus. Setelah itu Sung Jae pelan-pelan sadar. Ia heran, apa yang terjadi padaku sekarang? Di sana Ligan menggendong Sung Jae. Jadi kau sudah bangun. Aku sudah mengetahui apa yang terjadi. Saat pertempuran kau langsung dilempar oleh Yoha dan Kali. Kau masih belum bisa menjadi tandingan mereka. Sung Jae bilang, kupikir aku sudah jadi lebih kuat. Ligan menjawab, kau memang sudah, tapi masih belum cukup. Karena itu tidak usah berkecil hati. Yang penting masih ada kemungkinan bagimu menjadi lebih kuat. Sung Jae, maukah kau menjadi lebih kuat? Mendengar itu Sung Jae senang. Aku bersedia melakukan apapun. Mereka berdua pergi menunggangi naga hitam. Ligan bilang, sekarang kita akan pergi ke Demon Tower. Kau akan latihan di tempat yang terisolasi. Sementara itu di Washington di Santuari Leo, Stephen hendak melakukan konferensi pers. Para reporter yang hadir heran, kenapa dia tiba-tiba mengadakan konferensi pers? Mungkin ada kaitannya dengan kejadian yang baru-baru ini tentang sekte yang porak-poranda. Kita dengarkan saja apa yang ingin ia sampaikan dulu. Flashback diperlihatkan. Hugo bilang, konferensi pers apa nantinya kau bisa mengatasi itu? Kalau rencanamu gagal, semua sains yang ada dan seluruh penduduk dunia ini akan mengkritik dan menyalahkanmu. Stephen menjawab, aku tidak peduli, sebaiknya semua permasalahan ini diselesaikan sekarang juga. Kevin bilang, astaga, pasti bakal ribut lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Apa kita sebaiknya ikut siap-siap juga Sagittarius? Kita harus melakukan ini dengan cepat. Kami akan menemanimu. Lagian tanganmu saja tidak ada. Memangnya kau bisa mengadakan konferensi pers sendirian? Selain itu kau tidak punya wakil kastelan ataupun kapten. Bisa apa kalau Libra menyerangmu? Mendengar itu Stephen terharu. Terima kasih teman-teman. Di depan para reporter, Stephen mulai bicara. Aku berterima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir. Aku akan langsung membahas intinya. Apa kalian masih ingat soal konferensi pers yang diadakan Sophie Mardi dari Saint Aquarius? Pada saat itu Sophie Mardi menceritakan kebenaran tentang kejadian di Demon's Tower dan orang yang membunuh Crimson Eye 20 tahun yang lalu. Namun karena adanya campur tangan dari Saint Cancer dan berbagai macam kejadian, kebenaran terkubur sekali lagi. Aku akan membahas soal topik itu lagi.
Didasarkan kesaksian Sophie Mardi, orang yang mengalahkan Crimson Eye memang Ligan, dan yang mengalahkan Crimson Eye di Amerika juga Ligan. Para reporter sontak heran. Hugo mengamati situasi. Belum ada apa-apa sejauh ini. Semoga saja tidak ada masalah yang terjadi. Aku penasaran dengan situasi di luar. Seharusnya tidak apa-apa karena ada Kevin di luar. Dan ternyata Kevin dihadang oleh Moraine. Tidak bisa aku percaya kau benar-benar muncul. Sudah seharusnya begini. Apa kau berniat menghina para Saint dan mempermalukan kami? Bagaimana mungkin kami diam saja dan membiarkan kalian melakukan itu? Kevin menjawab, kau memang tidak punya malu. Stephen hanya menceritakan kebenaran yang selama ini terkubur. Moraine berkata, kalau begitu, dia seharusnya membongkar kebenaran kalau orang yang menikam Ligan dari belakang itu adalah dirimu. Kevin sontak heran, omong kosong. Moraine bilang, omong kosong dari mana? Itu rencana yang dibuat bersama Libra untuk menyingkirkan Ligan. Aku ingin menanyakan ini padamu, Kevin. Apa kau benar-benar ingat kejadian saat raid di Demon Tower? Mendadak Kevin merasakan sesuatu. Tunggu, kenapa aku tidak melihat apa-apa saat kejadian itu? Kevin langsung tersungkur. Moraine mendekat. Ayo kita ngobrol sebentar. Akan kuceritakan semua kebenaran pada saat itu. Dari dulu kau merasa cemas karena tidak bisa melampaui Ligan. Kevin mulai panik. Cancer apa yang telah kau lakukan pada tubuhku? Moraine bilang, aku tidak melakukan apa-apa. Orang yang mengotak-atik ingatanmu adalah dirimu sendiri. Karena kau merasa begitu bersalah telah menusuk Ligan di Demon Tower. Kevin teriak, tutup mulutmu, hentikan omong kosong ini. Moraine hendak mengeluarkan sesuatu. Kalau begitu akan kubantu kau mengingatnya. Karena aku sudah kehilangan partner bisnisku dan sedang kesulitan. Tidak ada salahnya menggunakan kesempatan untuk merekrut kawan lama. Moraine mengeluarkan sebuah kunci. Lalu ia menempelkan pada dahi Kevin. Aku akan membuka memori yang tersimpan jauh dalam dirimu. Ingatan Kevin yang terbelenggu lalu hancur. Sementara itu di konvensi pers, reporter mulai bertanya, apa maksud Anda Tuan Marker? Jadi tidak ada Saint yang melakukan kontribusi signifikan dalam pembunuhan Crimson Eye. Apa juga maksudnya salah satu dari para Saint mengkhianati Ligan? Bukankah begitu mereka memenjarakan Ligan di dalam tower? Stephen berkata, sayangnya walaupun saya memiliki dugaan tersendiri, saya tidak punya bukti yang konkret. Kami belum bisa menemukan siapa pelakunya. Tiba-tiba di sela situasi, Kevin datang memasuki konferensi. Sorot matanya berbeda. Sepertinya aku mengganggu acara penting. Dari sini biar aku ambil alih dan mewakilkan dirimu. Akan kuberitahu siapa yang telah menusuk Ligan di Demon Tower. Stephen dan Hugo heran melihat tingkah Kevin. Kejadiannya sungguh luar biasa melihat Ligan bertarung melawan si hebat Crimson Eye tanpa melarikan diri. Dia berusaha setengah mati. Melihatnya saja aku sudah lelah dan pada akhirnya dia berhasil membunuh Crimson Eye. Itu kejadian yang menegangkan. Ligan waktu kelelahan bilang, para bajingan itu, aku sangka mereka semua akan melarikan diri dan meninggalkanku sendirian. Aku hampir saja gagal mengalahkannya. Dan di sana, Ligan ditusuk dari belakang. Kevin bilang, berkat itu aku bisa dengan mudah menyingkirkan Ligan karena dia sudah kelelahan dan lengah. Kalian seharusnya lihat wajahnya ketika dia jatuh. Hugo langsung marah. Kevin, apa yang kau katakan? Kenapa kalian kaget begitu? Akulah yang menusuk Ligan dari belakang. Hugo langsung mengeluarkan kekuatannya. Beritahu kami detail kejadiannya. Kevin bilang, aku baru saja mengatakan semuanya, jadi kurang apa lagi? Di sana Kevin mengeluarkan sesuatu. Sekarang bukan waktunya untuk berbincang hangat. Kalau masih ada yang ingin kau sampaikan, sampaikan pada mereka. Dari item itu keluar banyak monster. Tunggu, bukankah itu Calamity? Lari sekarang juga. Suasana menjadi ricuh. Stephen teriak, murid Leo hentikan para Calamity sampai seluruh reporter berhasil evakuasi.
Hugo dan Stephen mengeluarkan kekuatannya. Apa kita hajar semua Calamity-nya? Kau benar, tangkap Kevin dan peras semua detail kejadian dari dirinya. Kevin terus mengeluarkan Calamity. Para reporter mulai diserang. Stephen dengan cepat menghalau. Cepatlah evakuasi lewat pintu darurat. Dan kemudian monster Calamity menyatukan tubuh dan membentuk satu Calamity besar. Kevin bilang, sebaiknya kalian jangan memandang rendah para Calamity yang berasal dari Monarch of Abundance. Calamity besar siap menyerang. Sebuah ledakan terjadi. Stephen sejenak berpikir, kalau kita terus bertarung di sini, seluruh bangunan Divine Cadre akan hancur. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Stephen melompat dan memberi tendangan. Sambaran petir mendarat di tubuh Calamity. Tapi tubuh Calamity beregenerasi dengan cepat. Stephen tak sempat menghindar dan terkena hantaman. Dan kemudian serangan api Hugo membakar tubuh Calamity. Hugo bilang, "Hei kepala batu, apa kau masih hidup?" Stephen heran, kenapa kemampuanku tidak berpengaruh? Sagittarius, bagaimana kau menghentikan regenerasinya? Ternyata Hugo diselimuti kekuatan Ophiuchus. Divine God of Sagittarius Apollo sangat sedih. Stephen teriak, "Bantu aku dulu, di sini aku masih hidup." Dan tiba-tiba, sebuah serangan cepat menghabisi para Calamity. Stephen heran, aku selamat, tapi apa yang baru saja terbang melewatiku? Ternyata serangan itu dari sebuah lengan buatan yang Ligan ciptakan. Lengan itu kemudian mendekati Stephen. Tunggu, apa yang benda itu lakukan? Tangan itu pun menempel pada tubuh Stephen. Tak lama Yoha datang. Kemana benda yang melayang tadi? Stephen bilang, jelaskan situasinya, apa sebenarnya ini dan kenapa ini menempel pada aku? Yoha menjawab, itu adalah lengan prostetik yang dibuat spesial oleh Paman Ligan untukmu. Namanya The Stephen Marker Custom Arm. Mendengar itu Stephen mendadak lebih bersemangat. Akhirnya Ligan melihat kalau aku benar-benar layak. Akhirnya ia membuat sebuah senjata untukku. Agak telat, tapi sang pahlawan selalu muncul tepat saat ia mulai dilupakan. Hugo bilang, kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan sejak lama. Bagaimana perasaanmu? Stephen menjawab, sekarang aku tak terkalahkan. Ayo kita berikan pelajaran padanya. Kalian semua tetap di tempat. Mulai saat ini dan seterusnya, legenda dari Stephen Marker telah dimulai. Sementara itu di Demon Tower, Ligan dan Sungjay tiba. Ligan bilang, ledakannya benar-benar menghancurkan semuanya. Kurasa aku harus menurunkan kekuatannya. Sungjay heran, Paman Ligan kenapa kita di sini? Ligan menunjuk ke suatu arah. Lihatlah di sana, itu sang raja yang terjebak di Demon Tower. Tunggu Paman, kelihatannya dia sudah mati. Ligan berkata, berhenti berpura-pura mati dan bangunlah. Iblis itu pun tersenyum. Jadi kau tahu itu, senang bertemu dengan dewa ke-13. Aku tahu seorang raja takkan bisa hancur dengan ledakan selevel itu. Iblis itu menjawab, Ligan, meski begitu perkenalanmu sangat menggelegar. Itu meninggalkan kesan mendalam. Ligan bilang, jadi kau tahu nama aku? Tentu saja, aku bukan saja inti yang menjaga menara ini berfungsi. Aku juga yang bertugas mencatat setiap kejadian. Kau melakukan raid di menara ini 20 tahun yang lalu, bukan? Lalu kau dikhianati oleh rekan-rekanmu di saat terakhir. Kemudian kau menjelajahi menara selama 20 tahun. Siapapun yang terperangkap di menara terkutuk ini, mau tidak mau akan tertarik dengan apapun yang terjadi di menara. Ligan sadar sesuatu. Jadi kau tahu semuanya. Bisakah kita langsung ke intinya? Siapa orang yang menusukku? Kau tahu jawabannya, bukan? Aku tahu, tapi itu tidak gratis. Ligan mengeluarkan pedangnya. Kau salah tentang satu hal. Apa kau pikir aku di sini untuk bernegosiasi denganmu? Demon itu bilang, dengarkan, kau tidak akan rugi. Ayo bekerja sama.
Mari kita tukar ingatan. Aku akan memberitahumu semua ingatan tentang menara, tapi ku minta kau bantu keluarkan aku dari Demon Tower ini. Li Gan menjawab, permintaanmu terlalu ekstrim. Apa yang kau rencanakan? Demon itu menjawab, lihatlah, aku dulunya adalah seorang raja, tapi sekarang aku terjebak di sebuah tempat di mana kekuatanku diserap dari jauh. Jika aku bisa keluar dari sini, aku tidak akan melakukan apapun. Kau tanya aku merencanakan sesuatu itu wajar. Jika aku keluar dari tempat terkutuk ini, aku akan balas dendam pada orang yang menjebakku di sini. Aku pikir kalian mengerti bagaimana rasanya. Li Gan tersenyum. Sialan, semua yang kau katakan terdengar mencurigakan. Tapi aku setuju dengan yang terakhir. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi perlihatkan dulu ingatan itu padaku. Demon itu tersenyum. Kelihatannya kita sudah saling mengerti. Li Gan bilang pada Sung Jae, saat aku kembali, kamu akan menjalani latihan yang cukup berat. Jadi mulai persiapkan dirimu. Li Gan mendekat. Kalau begitu apa yang aku perlukan? Berdiri saja di sana. Aku akan menghubungkan ingatanmu denganku. Setelah itu kau bisa mendapatkan ingatan manapun yang kau mau. Li Gan langsung diselimuti aura hitam. Di sana kejadian-kejadian saat para Saint mendaki tower terlihat. Li Gan bilang, kau benar-benar bekerja dengan baik dalam menyimpan ingatan. Aku jadi teringat dengan masa lalu, tapi ini bukan waktunya untuk mengenang. Li Gan bilang, perlihatkan pada aku ingatan setelah aku mengalahkan Crimson Eye 20 tahun yang lalu. Waktu itu Li Gan bilang, orang-orang sialan itu, aku tidak menyangka mereka akan lari dan meninggalkanku sendirian, tapi aku berhasil untuk membunuhnya. Dan setelah itu, seseorang menusuk dari belakang. Li Gan sontak kaget. Siapa itu? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.